Oke, selamat belajar teman-teman. Kali ini kita akan membahas cara mengkonversi bilangan dari satu basis ke basis yang lain. Contoh di sini kita akan membahas bagaimana penjumlahan 75 basis 8 tambah 64 basis 8. Terus kita harus konversi dari basis 8 ini ke basis 5. Jadi kita diminta untuk mengkonversi basis oktal ini ke basis 5. Oke, terus kedua kita diminta lagi untuk membahas basis 16 heksadesimal ke basis 8 dengan cara biasa, yaitu convert ke basis 10 atau basis yang desimal. Terus cara yang kedua kita akan mencoba untuk mengkonversi heksadesimal ini, basis heksadesimal ini ke basis oktal melewati basis 2 atau binary. Jadi teman-teman silahkan simak, nanti boleh dibandingkan mana yang lebih cepat menurut teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama 75 basis 8 tambah 64 basis 8 kita konversi ke basis 5. Oke, jadi pertama kita penjumlahan dulu. 75 tambah 64 basis 8, 5 tambah 8, 5 tambah 4, 9. Kita bagi, jadi 9 ini sama juga dengan 1 kali 8, sisanya adalah 1. Tulis 1 di sini. Terus 1 tambah 7, 8, 8 tambah 4, 16, 8 tambah 6, 14. 14 ini sama juga dengan 1 kali 8, sisanya 6. 6 sih. Terus nanti 1 tambah 0, tetap 1 karena bagi 8 sisanya tetap 1 ya. Dan ini sama juga 161 basis 8. Ya, di hasil penjumlahannya sama juga dengan 161 basis 8. Oke. Selanjutnya dari basis 8 kita akan mengkonversi basis 8 ini ke basis 5. Nah, langkah dasar konversi yang kita sudah pernah pelajari yaitu semua basis kita konversi ke basis lain, kita harus melewati basis 10 atau kita konversi ke desimal dulu, baru konversi ke basis yang dituju. Jadi contoh di sini 2 konversi ke basis 3, binary ke 3 harus melewati desimal, 3 ke 5 dilewati desimal, dari binary ke 6 juga harus melewati bilangan basis desimal, basis 10 dan seterusnya. Jadi untuk 8 ke 5 kita gunakan tahap ini, lewati dulu basis desimal. Oke, seperti apa? Nah, teman-teman perhatikan sini, kita sudah sampai hasil penjumlahannya dapat 161 basis 8. Sekarang kita lanjut ke basis desimal atau basis 10. Oke, pada kali ini kita perhatikan digitnya ada berapa? 3 ya. Jadi untuk basis desimal kita perhatikan sini, basisnya 8 pangkat. Nah, dari sini, dari kiri, dari sebelah kanan itu 0, 1, 2. Jadi hitungnya dari sini 0, 1, 2, 8 pangkat 0, 1, 2. Terus nanti di sini isi dengan digit-digit yang ada di sini. Jadi 1, 6 dan 1. Ikuti ini ya. Oke, setelah itu silakan lanjut sederhanakan. 64 8 pangkat 18, 8 pangkat 01. Ini dikalikan dan dijumlahkan, hasilnya 133. Nah, ini sudah termasuk, hasil penjumlahan ini sudah masuk ke basis 10. 113 basis 10. Oke, kita sudah dapat basis 10-nya. Terus dari basis 10 basis desimal ini, jadi mungkin di soal kadang-kadang tidak ditulis 10, berarti itu artinya sudah bilangan desimal ya. Jadi dari basis 10 ini kita lanjut convert ke basis 5. Caranya bilangan desimal ini kita tulis seperti ini, terus kita bagi dengan 5. Jadi 133 ini sama juga dengan kalau dibagi dengan 5 hasilnya 22, sisa 3. Terus 22 ini kita buat lagi dalam pembagian dengan 5. Jadi bagi 5 4, sisa 2. Terus 4 ini lagi kita bagi dengan 5, itu sama juga dengan 0 kali 5, hasilnya 0 tambah 4, jadi sisanya 4. Jadi untuk tahap ini kita harus bawa sampai basic 5 ini, basisnya ini kali dengan 0, baru operasinya stop.
Kemudian setelah itu kita perhatikan sisanya, kita tulis dari bawah ke atas. Jadi hasilnya adalah 4, 2, 3 basis 5. Jadi hasil ini konversi dari oktal ke 5 ini adalah 4, 2, 3 basis 5. Oke, jadi hasil 75 basis 8 tambah 64 basis 8 adalah sama juga dengan 4, 2, 3 basis 5. Oke, teman-teman, bagaimana? Teman pasti masih ingat cara ini. Oke, kita lanjut. Yang berikut, kita akan bedakan dua cara untuk mengkonversi bilangan heksadesimal ke bilangan oktal dengan dua cara. Itu cara yang pertama, kita lewati basis 10 desimal. Cara yang kedua, kita lewati basis 2. Kita konversi dulu ke biner. Oke, bagaimana caranya? Langsung kita masuk cara yang pertama. Di sini ada bilangan basis 16, kita konversi ke bilangan 10. Nah, teman-teman di sini perhatikan, saya ingin ingatkan huruf-huruf ini menyimbolkan bilangan digit di atas 9 ya. Jadi kebetulan bilangan desimal itu hanya sampai 10 digit, yaitu dari 0 sampai 9. Sisanya itu sudah bukan lagi bilangan satu digit, tapi sudah pengulangan. Karena itu di atas 9 kita gunakan huruf dari A. Jadi contohnya 10 itu A, B-nya 11, C-nya 12, dan seterusnya. Jadi di sini kita punya 8, 11, 12, dan 8, 10, 11, dan 13. Oke, jadi seperti biasa untuk cara yang melewati desimal, kita basisnya, ingat kita lihat basisnya 16, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat tertinggi 3, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Terus digit-digitnya kita tempatkan 8, 10, 13, 11. Kemudian operasi seperti biasa 16 pangkat 3. Nah, pada kasus ini mungkin yang membuat sulit adalah ketika operasi pangkatnya. Ya. Jadi di sini yang membuat sulit hanya operasi pangkat. Jadi semakin jauh digitnya di sini, semakin banyak, maka basisnya juga akan dipangkatkan semakin banyak. Nah, itu yang membuat susah. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa perhatikan di sini seperti ini, 16 pangkat 3. Kita harus kali lagi dengan 8, kemudian kita jumlahkan lagi dengan 16 pangkat 2 kali 10, terus 13 kali 16, dan seterusnya. Nah, nanti hasil jumlahannya ketika dijumlahkan semua akan menghasilkan basis 10 35547. Hasilnya ada 35547 basis 10 bilangan desimal. Nah, setelah dari sini kita konversi ke oktal. Cara seperti biasa, bilangannya kita ambil, kita bagi dengan 8. Kita dapatkan 8 kali 4, 3, sisanya 3. 443 ini 4443 ini kita bagi lagi dengan 8, kita dapat 555 kali 8, sisa 3. Terus 555 yang ini kita bagi lagi dengan 8, dapat 8 kali 69, sisa lagi 3. Kemudian 69 ini 8 kali 8, 64, lebih 5, sisa 5. Terus masih ada 8 sama juga 8 kali 1, 8, tidak ada sisa, jadi kita taruh 0. Terus ingat harus sampai 8 kali 0, jadi terus bawah sampai 8 kali 0. 1 sama juga 8 kali 0 plus 1. Jadi sudah sampai 0, stop. Kemudian kita tulis dari bawah ke atas, jadinya 105333. Oke, 105333 dari bawah. Jadi 8 ADB bilangan heksadesimal ini sama juga dengan 35547 bilangan desimal, sama juga dengan 105333 bilangan oktal. Oke, ini cara yang biasa. Mungkin yang repot di sini hanya saat kali ya, pangkat dan kali ya. Hanya itu saja. Terus kita bandingkan dengan cara yang kedua. Yang menurut saya cara yang kedua lebih simpel karena saya juga kurang suka mengalihkan dengan angka yang besar. Jadi coba teman-teman perhatikan, siapa tahu menurut teman-teman lebih simpel, teman-teman boleh gunakan. Oke, cara yang kedua kita bawa melewati biner. Jadi pada
untuk cara ini, untuk melewati biner ini, kita tulis digit-digitnya terpisah. 8, terus yang ini 10, terus yang ini 13, yang ini 11. Kita tulis terpisah. Setelah itu kita perhatikan sini heksadesimal ini sama juga dengan binernya ini pangkat 4, 2 pangkat 4. Artinya setiap digit pada heksadesimal, setiap digit ini mewakili 4 digit di biner. Jadi kita untuk konversi ke biner kita harus rubah dia menjadi bilangan 4 digit. Nah, karena itu kita bantu dengan 4, maka digit terakhir adalah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Teman-teman baru langsung menghafal 1, 2, 4, 8. Atau ingat saja 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kita tempatkan kalkulator ini di tempat sama dengan bilangan yang lain. Posisinya 4 digit, 4 digit, 4 digit untuk bilangan heksadesimal. Setelah itu kita perhatikan sini 8 ini kita dapat dari hasil penjumlahan angka-angka yang ada di sini, angka-angka bantu ini. Yang kita pakai itu kita kasih 1 true, yang kita tidak pakai kita kasih 0 false ya untuk biner. Jadi di sini 8 kita dapat langsung dari sini, kita kasih 1, yang lainnya 0 tidak pakai. 10 ini kita dapat dari 8 tambah 2, maka 8 dan 2 nya kita kasih 1, 8 2 1, sisanya 0. 13 ini kita dapat dari 9 tambah 4, 8 tambah 1 9, tambah 4 13, 2 nya 0. Oke, 11 kita dapat dari 8 tambah 3, 8 tambah 2 10, tambah 1 11, 4 nya 0. Oke, setelah itu teman-teman perhatikan sini, kita bawa ke bilangan oktal. Tidak perlu tulis lagi di sini, kalau fokusnya langsung di oktal, tidak perlu tulis digit-digit biner ini ke sini, tidak perlu. Kita langsung ke oktal saja. Kita ingat oktal itu 2 pangkat 3, berarti 3 digit. Nah, karena 3 digit, kita bagi setiap 3 digit di biner itu mewakili 1 digit di oktal. Nah, kita kelompokkan 3 dari sebelah kanan. Ingat dari sebelah kanan ke kiri. 3 digit, terus 3 digit lagi, 3 digit lagi, 3 digit biner lagi, 3 digit biner lagi, sisanya. Depan ini ada 00 ya, tidak perlu ditulis. Oke, terus setelah itu kita bantu kalkulatornya 3 digit, berarti hanya sampai di sini saja. 1, 2, dan 4. Pasang tepat angkanya 124, 124, 124, 124. Oke, terus kita kalikan dan kita jumlahkan. Dan contoh ini 1 kali 1, 1 tambah 1 kali 2 tambah 0 kali 4 ya, jadi ini 1 kali 1 tambah 1 kali 2 2, hasilnya 1 tambah 2 3. Kalau yang ini tidak perlu lagi ini karena hasilnya pasti 0, ini hasilnya 3. Terus ini sama juga, ini hanya biner, hanya ada 0 dan 1, jadi teman-teman bisa langsung tambahkan saja angka-angka di bawahnya. Jadi 0 diabaikan ya, 0 diabaikan, berarti 2 tambah 1 3. Terus yang ini juga 1 di sini, 2 tambah 1 3. Satu lagi di sini 4 tambah 1 5. Terus di sini 0 semua. Di sini ada 1 saja, yang lain 0. Oke, jadi bilangan oktalnya adalah 105333. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Kita tidak harus mengalih yang besar-besar. Kalau menurut teman-teman simple, teman-teman perlu menggunakan cara ini untuk lebih mempercepat dalam pengerjaan soal-soal seperti ini. Tidak lupa juga saya ingin ingatkan untuk soal ini, cara ini terbatas hanya untuk bilangan kelipatan 2. Jadi kita bisa mengkonversi bilangan berpangkatan 2 saja, yaitu seperti 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4, dan seterusnya. Jadi selain itu tidak bisa ya. Jadi misalkan kita dari 4 ke 8, 4 ke 6, kita bisa melewati 16, kita bisa melewati 2, 8 ke 4, 8 ke 16, kita bisa melewati bilangan biner ini. Tapi ke 6 tidak bisa, karena 6 itu hanya bilangan genap tapi bukan perpangkatan 2. Oke, dengan syarat-syarat ini. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Silakan pelajari lagi kalau masih belum yakin.
Kemudian kalau teman-teman sudah mengerti, silakan tak lupa saya ingatkan untuk berlatih. Kuisnya di sana. Silakan berlatih untuk mengerjakan soal ini untuk membuat teman-teman terbiasa dengan cara ini. Selamat belajar, buatlah belajar menjadi menyenangkan, fun.